Pimpinan Pondok Pesantren Sunanul Huda Sukabumi telah disumpah keabsahan ru'yahnya oleh Uci Sanusi SH, Hakim Pengadilan Agama Sukabumi. 2. Tempat Masjid Agung Semarang. Hilal dapat dilaporkan terlihat oleh 1. Haji Izzuddin MAG, umur 37 tahun, pekerjaan dosen IAIN Wali Songo Semarang. 2. Hendro, umur 36 tahun, pekerjaan peneliti Poska ITB Bandung. 3. Dani Hardi Wijaya, umur 46 tahun, pekerjaan peneliti Poska ITB Bandung. Telah disumpah keabsahan ru'yahnya oleh Dr. Andes Haji Abdul Mujib SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang. Semuanya menyatakan melihat hilal. Demikian Bapak Menteri Agama, laporan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rohadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah mendengarkan laporan dari Ketua BHR yang menyatakan bahwa baik hisab maupun ru'yah telah semua ahli hisab telah menetapkan pada 1 Syawal adalah jatuh pada tanggal 20 September 2009. Demikian juga ahli ru'yah telah dilihat bulan yang berada di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan di Semarang. Dengan demikian, kedua kelompok ini telah menyatakan bahwa 1 Syawal jatuh pada 20 September 2009. Satu, dua, tiga. Untuk pengumuman itu hendaknya dilakukan pada saat yang sama. Kemudian kesimpulan lain yang ini adalah yang menjurus kepada kita untuk mengambil keputusan adalah bahwa mayoritas dari pemberi saran yang tentu memperhatikan laporan-laporan dari berbagai titik yang melakukan ru'yah dan sekaligus memperhatikan fatwa dan pandangan dari majelis ulama, secara mayoritas menyetujui bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, hari Rabu. Pandangan yang keempat berasal dari Muhammadiyah yang menghargai, menghormati pandangan-pandangan yang memutuskan Lebaran jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011. Namun Muhammadiyah minta izin untuk melaksanakan Lebaran pada esok harinya dengan catatan pada esok hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011, dengan catatan marilah kita saling menghormati perbedaan, dengan demikian persatuan dan kesatuan umat, kesatuan dan persatuan bangsa. Tahun 1433 Hijriah bertepatan pada hari Ahad 19 Agustus 2012 Masehi. Selanjutnya, atas nama pemerintah pribadi, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang isbat penentuan awal bulan Syawal secara resmi saya nyatakan ditutup. Sidang isbat dari Kementerian Agama. Dan saya katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang biasa demikian pernyataan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali bahwa Lebaran 1 Syawal
Hijriah jatuh pada besok hari Senin, tanggal 28 Juli tahun 2014 Masehi. Itulah Lamongan. Yang ketiga di Bojonegoro. Ini dilakukan oleh camat, dilihat saksinya camat dan oleh wakil bupati Bojonegoro, dan keduanya juga telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur. Dan yang keempat adalah di Kepulauan Seribu. Jadi dengan adanya 4 titik yang berhasil melihat hilal, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat menyepakati bahwa karena sudah terlihat hilal, maka malam ini kita sudah memasuki 1 Syawal 1436 Hijriah. Dengan demikian, alhamdulillah, pada Ramadan yang sedang kita jalani sekarang ini diistiqmalkan, disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, maka besok hari Selasa kita masih berpuasa karena Ramadan ini menjadi 30 hari, besok masih 30 Ramadan, sehingga 1 Syawal itu jatuh pada lusa hari Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2016. Yang kedua adalah Haji Abdullah Said Sagran, umur 60 tahun, jabatan Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah Tri Umar Yadi Wibowo, umur 39 tahun, jabatan staf BMKG Kota Kupang. Keempat adalah Rahmat Setio Juliat Moko, umur 30 tahun, jabatan staf BMKG Kota Kupang. Keempatnya telah menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Muhammad Syauki SHIMH, Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang. Selanjutnya yang kelima, Haji Inwanuddin, umur 40 tahun, jabatan adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Gresik, Jawa Timur. Dan yang keenam adalah Haji Ahmad Ashar, umur 52, jabatan Pengurus Pondok Pesantren Al-Fatih, Surabaya. Di mana keduanya, Haji Inwanuddin dan Haji Ahmad Ashar, telah menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Ahmad Sofan MSSHMA, Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Maka atas dasar laporan tersebut, seluruh peserta sidang isbat bersepakat bahwa malam ini telah memasuki 1 Syawal 1438 Hijriah, dan dengan demikian mulai besok pagi kita bersama akan melaksanakan sholat Id, sholat Idul Fitri sebagaimana 1 Syawal 1439 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018. Dengan demikian, maka besok hari kita tidak lagi berpuasa. Besok hari seluruh umat muslim di tanah air akan menunaikan sholat Id, dan kurang dari 105 titik di seluruh wilayah tanah air, dari Provinsi Aceh sampai Papua. Seluruh provinsi itu memiliki tim ru'yah yang lalu tadi dilaporkan setidaknya ada 33 ru'yah dari 33 provinsi yang ada yang menyatakan bahwa tidak satu pun di antara mereka yang melihat hilal. Jadi tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal. Maka dengan dua hal, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa posisi hilal itu berada di bawah ufuk, dilihat dari seluruh wilayah tanah air kita, dan tidak ada satupun petugas kita yang mampu melihat hilal, maka sebagaimana ketentuan, sebagaimana kaidah yang berlaku selama ini, bahwa
Ketika hal itu terjadi, maka bulan Ramadan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. Itu artinya besok hari Selasa kita masih berpuasa karena besok masih Ramadan, dan dengan demikian 1 Syawal tahun 1440 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2019. Itulah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu diruyat. Pemerintah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode tersebut karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 80 titik ruqyat di 34 provinsi seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dari 80 titik, semua melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Saya ulangi, semuanya melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan dua hal tadi, yaitu hisab posisi hilal masih di bawah ufuk, dan lalu kemudian laporan ru'yatul hilal tidak melihat hilal, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Saya ulangi, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Ini Pak Menteri, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baru saja kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah yang telah ditetapkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun ini akan jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Kesepakatan ini sebelumnya memang sudah kita prediksi bahwa dari seluruh almanak ormas-ormas Islam dan seluruh perhitungan ahli hisab bahwa pada hari ini belum terjadi ijtima. Pada malam hari ini tidak terjadi ijtima, bahwa bulan masih jauh di bawah ufuk, sehingga diistiqmalkan puasa kita ini digenapkan 30 hari. Berarti Idul Fitri kita insya Allah 1 Syawal akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu diruyat. Pemerintah sejak dulu ini melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedua metode ini untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di 99 tempat titik ru'yat di 34 provinsi di seluruh tanah air Indonesia. Dari 99 titik ini ada yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati, dengan dua hal tersebut, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, serta laporan hilal yang sudah terlihat, secara mufakat tadi sidang isbat menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada hari
Senin tanggal 2 Mei 2022 Masehi, moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan, dan untuk diketahui oleh Indonesia yang sudah masuk kriteria MABIMS serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Kamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya, hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS. Saya jelaskan, MABIMS itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istiqmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk